Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Suman Jagata. Nah, di video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang media pembelajaran tentang artikel ilmiah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Suman Jagata, NPM 19053 1111009 dari Prodi Pendidikan Fisika, dosen pengampu mata pelajaran artikel ilmiah Dr. Franciscus Gultom. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian dasar arti dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam jurnal atau buku yang berisi dengan data dan fakta dari hasil penelitian atau berbagai sumber lainnya. Nah, secara umum, sebuah artikel ilmiah memiliki struktur yang terdiri dari judul artikel, nama dan alamat email author, abstrak, pendahuluan, bahan, metode penulisan atau penelitian, hasil temuan, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka atau referensi. Kemudian, adapun ciri-ciri artikel ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Yang artinya di sini isi artikel ilmiah hanya dapat dikembangkan dari keadaan yang secara aktual memang exist, walaupun eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasanya berbeda antar bidang ilmu yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, rasional. Kemudian yang berikutnya, ketiga, kritis karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap sesuatu yang dipersoalkan. Kemudian reserved atau menahan diri atau hati-hati dan tidak overclaiming, jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Kemudian artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal sehingga hanya fokus ke dalam ilmu saja dan tidak ada gaya bahasa yang santai. Yang terakhir, pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Kemudian masuk kita ke struktur penulisan artikel ilmiah. Nah, di struktur penulisan artikel ilmiah ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, judul artikel tidak harus sama dengan judul laporan penelitian. Di bawah judul dicantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas. Kemudian abstrak memuat inti permasalahan atau tujuan, cara penelitian, hasil dan kesimpulan. Berbahasa Inggris atau Indonesia. Di akhir abstrak ditulis kata-kata kunci atau keywords. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, dalam arti mengapa masalah itu diteliti, perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan keterangan terkait dengan tulisan. Rujukan ditunjukkan dengan menulis nama penulis dan tahun penerbitan buku. Landasan teori bisa dimasukkan dalam bagian ini. Kemudian metode penelitian, menguraikan cara-cara pelaksanaan penelitian mencakup subjek penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan teknik analisis data. Kemudian hasil penelitian, pembahasan berisi uraian hasil yang diperoleh, kemudian diberi pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasarkan rujukan tertentu, sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Kemudian kesimpulan memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan permasalahan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, hanya memuat pustaka yang dipakai dalam penyusunan artikel ilmiah saja. Tidak perlu sama dengan daftar pustaka yang terdapat dalam laporan penelitian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam penulisan artikel ilmiah. Pada dasarnya mencakup yang pertama, menentukan ide yang akan ditulis. Yang kedua, mengumpulkan bahan atau sumber tulisan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kerangka tulisan. Kelima, menulis draft tulisan. 5. Menelaah dan merevisi draft tulisan.
Dan keenam adalah menfinalisasikan tulisan. Oke, sekian dan terima kasih atas pembahasan atau presentasi singkat tentang artikel ilmiah. Jika ada tutur kata atau bahasa yang tidak jelas atau tidak berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih.